Halo sob, senang rasanya bisa kembali masuk ke episode kali ini, yang mana akhirnya setelah penjelasan dasar mengenai istilah-istilah parfum di video sebelumnya, udah gue ringkas secara umum di sana. Nah, jadi untuk kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa cek linknya di sebelah sini. Karena kenapa? Di episode kali ini tuh gue mau review salah satu parfum yang bergenre sweet oriental, yang mana parfum ini tuh udah nggak asing lagi gitu. Si pembuatnya ini adalah Mr. Maison Francis Kurkdjian, oke? Dan parfumnya adalah Jean Gaultier Le Male Edity Intense. Tanpa panjang lebar lagi, langsung kita kupas aja, dimulai dari build quality box dan botolnya. Kesan pertama yang gue rasain itu ketika gue memiliki parfum ini tuh, gue langsung disambut dengan box kaleng berukuran sedang berwarna biru legam. Terus di atas dan bawahnya ada motif semacam garis-garis gitu, dan di tengah-tengahnya juga ada tulisan yang cukup tegas berwarna merah. Tulisannya Jean Paul Gaultier dengan sedikit agak timbul, cakep bener sob. Bahan materialnya nggak terlalu solid, hanya berbahan seperti kaleng tipis biasa, yang mana kekurangannya tuh kalau terkena tekanan yang agak kuat tuh dia mungkin bisa agak gampang penyok-penyok gitu sih. Jadi untuk teman-teman yang mau beli parfum ini secara online, saya saranin minta packingnya agak dipesan secara lebih aman lagi ya. Terus nggak lupa di bawahnya ada beberapa keterangan seperti barcode, batch code, dan lainnya. Walaupun begitu, botol ini tetap unik sih kalau menurut gua, karena kalau dibanding box dari parfum lainnya yang cuma dari box dus biasa aja, yang ini tuh bisa cukup lebih protek aja sih kalau disimpan di beberapa tempat. Harus agak diputer untuk buka boxnya, dan ya, inilah tampilan setelah dibuka. Oke, menurut gua ini sih yang bikin kece. Karena overall, secara tampilan botol dan box quality-nya tuh menurut gua asik aja dilihatnya. Kalau dipajang di dinding kamar juga, ini tuh bisa nambahin tingkat value hiasan di kamar kamu loh. Cakep kan botolnya? Gak cuman itu, ini juga botolnya enak buat digenggam. Sehingga kalau mau dibawa jalan-jalan pun ini nggak terlalu ribet. Masih masuk lah di tas berukuran kecil kayak gini. Dan satu lagi yang cukup penting, yaitu lo nggak usah khawatir karena di semprotannya itu terdapat kayak semacam bisa ngunci gitu. Jadi jusnya nggak akan keluar kalau terpasang. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai box dan botolnya. Dan langsung aja selanjutnya yang paling penting tuh gue mau bahas mengenai SPL-nya. Di Fragrantica sih bilangnya kalau kandungan not-not yang ada di parfum ini tuh antaranya ada not-not yang terdiri dari beberapa hal yang menarik seperti fir, vanilla, lavender hitam, sama sedikit aroma balsamik. Kalau kita lihat susunan notnya di sana tuh sangat menarik. Tapi apakah semua not yang tertera di sana itu benar? Saran gue sih jangan terlalu percaya sebelum lu coba langsung produknya atau lu snip secara langsung gitu. Kalau di tempatmu susah untuk dapat produknya, lu boleh ngambil opsi beli di can-nya di beberapa toko online mungkin yang bisa lo pesan secara mudah. Karena yang udah-udah juga begitu, di produknya bilang wanginya begini, pas dipakai wanginya begitu. Mirip-mirip si doi gitulah. Bilangnya sih sayangnya cuma sama kamu, tapi kirim papnya malah ke mantan kamu. Lah, kok jadi ke situ ya? Oke, lanjut. Tapi ya itulah, makanya review ini dibuat, maksud dan tujuannya agar supaya menjadi salah satu barometer aja buat yang mau beli parfum ini, oke? Lanjut. Secara singkat sih, DNA dari parfum ini tuh sekitar 80% ada kemiripan dari si pendahulunya. Walaupun di awal penyemprotan, menurut gua si Le Male yang satu ini tuh punya ciri khas yang berbeda dari yang sebelumnya gitu. Yang mana perbedaannya tuh di sini dibuat lebih pekat dan lebih manis lagi gitu. Dengan sentuhan buah pir yang ngeblend banget sama vanilla woody ala si Le Male ini. Yang mungkin kalau gua pikir top note di sini tuh diperuntukkan untuk merebut simpati dan menarik orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu lah. Di awalnya tuh gua harus jujur, kalau di bagian top note dari parfum ini tuh ciamik banget bro. Sweetnya itu loh. Dia emang bener-bener langsung nusuk tanpa permisi gitu ke hidung orang. Gak ada alak emang ini parfum. Tapi, meskipun top notes dari si parfum ini tuh cukup ofensif di awal penyemprotan, gue sangat senang karena feedback dari hal tersebut tuh mampu memberikan hal yang positif buat gue dan orang sekitar. Apakah itu? Yah, gue dapat komplimen banyak dari orang-orang sekitar gue ketika gue memakai parfum ini. Ulah si Le Male yang satu ini. Gila, lo bayangin aja bro, ketika lo dapat suasana mint bubblegum berwujud seperti permen karet yang di blend sama cairan dari jus buah pir gitu, ini tuh menghasilkan ledakan dari segala tentang manis kalau menurut gua. Serius, bukan lebay. Padahal dari awal di Fragrantica tuh nggak ada tuh keterangan menyebutkan bahwa ini tuh ada aroma kayak permen karet
Gila, pembohong kelas kakak betul dia. Untung gue suka. Jadi ya sering-sering aja ke depannya untuk tim dari JPG ini membuat hal-hal surprise seperti ini gitu ya. Ditulisnya apa, tahu-tahu wanginya kayak gimana. Tapi gue suka, jujur. Asal resiko aromanya tetap ciamik dan bisa diterima oleh si pemakai parfum sama orang-orang sekitar. So, lanjut. Jadi selain hal-hal tadi tentang segala kemanisan yang ada di top note-nya si Lemal ini, seenggaknya lo juga akan mendapatkan kesan sedikit menjadi cowok yang agak maskulin dan lebih metroseksual lah. Gimana enggak? Selain semua hal tentang aroma kemanisannya itu, di si Lemal ini tersisip juga kesan yang cukup mengandung unsur menggoda lawan jenis gitulah. Dan ini kabar baik untuk para playboy cap tampak. Karena kenapa? Segala sesuatu yang menggambarkan tentang hubungan antara pria dan wanita tuh ada di sini. Terutama ya pas di awal penyemprotannya itu. Gila, yang muji banyak banget. Entah itu dimulai dari cowok atau cewek. Intinya ini tuh menjadi kabar baik untuk pria manapun yang tidak peduli dan benci dengan aroma parfum bergenre manis. So, gue langsung akan memberikan penilaian untuk kinerja dari top notes-nya ini. Dan gue kasih 8/10. Ya, I love it. Selain volume dimensi aroma yang tidak terlalu tebal namun cukup loud, projection-nya pun mampu memancarkan daya pancarnya 1-2 meter dengan ketahanan di 1 jam awal. Ya, walaupun kadang parfum ini tuh mempunyai sifat timbul tenggelam. Yalah, jadi parfum aja kemudian. Gimana jadi pacar gua? Selanjutnya, setelah tadi gua agak hanyut oleh performa dari top notes si Lemal ini, memasuki tahap berikutnya di middle notes, dia langsung berubah menjadi vanilla yang dicombine dengan lavender hitam dan sedikit agak ada kesan powdery-nya gitu. Cuman sayangnya entah kenapa, gua kecewa di tahap ini. Yang mana note-note yang tadi seharusnya bisa dibikin lebih enak lagi, malah jadi berkesan nanggung aja gitu. Terkesan arahnya tuh nggak tahu mau dibawa kemana dan nggak ada yang lebih dominan untuk gue simpulin. Khususnya aroma di middle note-nya. Kalau dibaratin tuh secara lebih simpelnya, semua note yang bermain di middle notes-nya ini terkesan malu-malu menunjukkan identitasnya. Ya mungkin tujuannya dibuat lebih lembut untuk memasuki ke tahap yang lebih soft. Cuman sayangnya karena semuanya berasa menjadi tipis, gue jadi merasa kehilangan identitas kesan si nakalnya itu gitu yang telah gue dapetin di awal penyemprotan tadi. Kalau ibarat lagu tuh, gue udah enak-enak joget di intro, setelah memasuki bagian nyanyinya, mood jogetnya dibikin hilang dan ngedrop. Gimana nggak sebel coba? Padahal, kalau kita lihat note-note yang ada di middle note-nya itu enak-enak. Ada vanilla, lavender, sama teman-temannya gitu kan. Jadi ya kepada Bapak Haji Mr. Kurjian yang bikin parfum ini. Cobalah mengerti Pak perasaan para playboy cap kompak di Indonesia ini gitu. Janganlah Bapak ini kasih kendor middle note-nya gitu. Langkah lagi nih kami mau beraksi menuju eksekusi ini. Ya, gimana lagi? Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Walaupun kenanggungan dari arah wangi si middle notes-nya ini berkelanjutan sampai ke base note. Wah, gue cukup sedih dengan itu. Tapi masih tetap boleh lah. Parfum ini masih layak dikoleksi lah untuk menemani cerita di beberapa kehidupan para kaum muda-mudi yang sedang gemar mencari cinta tentunya. Oke, dan untuk silage dan longevity di parfum ini juga overall cukup worth it atau cukup baik. Walaupun lagi-lagi karena sifat dari si parfum ini cukup kemudian, kadang ngikutin suhu si pemakai parfumnya juga. Jadi kalau lagi on kadang-kadang longevity-nya bisa sampai 8 jam plus di kulit gua. Kalau di baju sama jaket 2-3 hari dia nggak hilang. Cukup baik berarti parfum ini. Terus untuk silage standar aja menurut gua. Dia bekerja di awal penyemprotan dan bertahan di 5-8 menit awal. Sisanya hanya longevity tipis-tipis aja yang masih berseliweran di area badan lo. Kalau ditanya kapan waktu yang pas untuk menggunakan parfum ini, menurut gue yang paling pas itu maghrib menuju malam enak tuh kayaknya. Karena di jam-jam segitu tuh anginnya masih gede-gede gitu. Jadi masih bisa dibantu dengan angin gitu. Yang juga nggak jadi masalah sebetulnya asal nggak di bawah terik matahari aja gitu ya. Intinya pinter-pinter lihat suasana iklim di tempat lo masing-masing lah ya. Indonesia kan sangat beragam tuh tempatnya. Contohnya untuk karakter cuaca di Jawa Barat kan biasanya semusim-musim panasnya di Jawa Barat tuh masih tetap dingin lah gitu dan anginnya masih spoi-spoi gitu. Jadi masih oke dipakai siang juga selama tidak langsung terkena paparan sinar matahari. Oke. Terus kalau ditanya umur berapa yang paling pas untuk menggunakan parfum ini, kalau menurut gue sih dari anak SMP, SMA sampai kuliahan lah, dengan catatan pria berkumis pelontos. Ini
agak charming soalnya. Untuk yang umurnya lebih tua, saran gue sih masih banyak rekomendasi parfum lainnya yang bisa mewakili siapa diri lo. Tanpa kecuali muka lo masih cute dan unyu-unyu mungkin ya. Mungkin lo akan masih masuk menggunakan parfum ini. Walaupun nggak ada aturan umur sih sebenarnya. Oke, ini emang saran gue yang nggak penting. Tapi semoga lo yang udah tua sadar kalau era lo bukan di zaman lo yang lagi suka-sukanya sama gaya pacaran yang mesti kalau apa-apa harus PC dulu ya. Tanpa pengecualian lagi cewek atau bini lo emang bener-bener suka sama parfum ini. Nah itu artinya lo nggak usah pertimbangkan lagi saran dari manapun. Karena itu mah udah final. Ibarat kata tuh terminal terakhir lah gitu dari segala tujuan soalnya itu mah ya. Kalau judulnya dari awal udah demi cewek, ya berarti kalau kasusnya kayak gitu, lu udah jadi pemenang lah itu mah ya. So, jadi untuk penilaian secara keseluruhan, SPL dari parfum ini menurut gua pribadi, gua kasih nilai 7,5. Dan gua mau namain juga untuk suka dan nggak sukanya. Untuk sukanya dulu dari parfum ini tuh, yang pertama aroma bubblegum di top notch-nya itu nggak cuman bikin gua suka, tapi orang di sekitar juga notice gitu. Terus botolnya ini cukup bisa dibawa kemana-mana juga gitu. Selanjutnya yang gua nggak suka, yang pertama itu harganya. Harganya masih nggak turun secara drastis, dia masih relatif di harga segituan ya. Di middle sama base note-nya itu yang rada ngambang menurut gua. Sama ini juga ada kesan memberikan sedikit feminin. Jadi ini akan sedikit berlawanan ketika gua merasa sedang laki banget gitu. Terus entah kenapa pikiran gua yang aneh selalu mikir kalau parfum ini tuh ya berasa kayak seperti anak cowok kuliahan yang baru-baru mau nakal gitu. Yang dari jurusan A sampai jurusan B tuh dia niat banget gitu. Kalau ditanya seberapa worth it parfum ini untuk dimilikin, kalau menurut gue sih beli aja lah. Jangan pilih opsi lain walaupun sama-sama ada yang manis. Yang ini harus punya, yang itu pun harus punya. Setiap merek punya karakternya sendiri masing-masing kok, meskipun sama-sama bergenre manis gitu misalnya. Ya walaupun gue tahu beli parfum itu nggak sama kayak beli cakwe di jalan. Tapi kan doi lo harus tetap diperjuangkan. Emang mau disalip yang lain karena kalah wangi? Ayo. Oke, sekian dulu lah kalau gitu gue cabut. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao. Ciao. Ciao.